Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berkat karunia-Nya kita bisa kembali menyapa Anda dalam program live interaktif favorit kita, yaitu Kembali ke Hadis Nabi, bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Haikal Basharil MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita dari studio Jakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Berkatuh. Saya Ustadz. Ahlan Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz, barakallahu fikum. Sehat, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita di kesempatan di pagi hari ini Ustadz, barakallahu fikum. Baik pemirsa juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa pada live interaktif kali ini kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang bisa pemirsa sekalian sampaikan baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini ikut mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kami juga mengajak pemirsa dan juga pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di nomor rekening 777-184-1842 Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV. Baik, misalnya juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai tanya jawab dan juga kita akan dengarkan jawaban-jawaban, mari terlebih dahulu kita simak untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haikal Basharil MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada pada bulan Muharram, yang mana pada bulan Muharram ini ada sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang luar biasa, yaitu berpuasa di hari Asyura, di hari tanggal 10 Muharram, yang mana pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله." Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, puasa di hari Arafah, saya berharap kepada Allah menghapuskan tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura
saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan satu tahun sebelumnya. Hadis yang mulia ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa pada hari Asyura itu ganjarannya sangat besar. Apa ganjarannya? Dihapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruhkan para sahabatnya untuk mereka berpuasa pada hari Asyura. Bahkan disunnahkan pula kita berpuasa pada tanggal 9-nya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, la in ishtu amal qabil, kalau seandainya saya hidup nanti pada tahun yang akan datang, la asumanna tasi', niscaya saya akan berpuasa, kata Rasulullah, pada hari ke-9 pada bulan Muharram. Maka disunnahkan ketika kita berada di bulan Muharram ini berpuasa pada tanggal 9 ataukah tanggal 10. Apa sebabnya Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura? Sebabnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang mulia, diriwayatkan oleh hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan Abdullah bin Abbas berkata, kata beliau, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-Yahud tasumu yawma Asyura faqala ma hadha? Qala hadha yawmun salih. هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من أدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ketika Nabi SAW datang kota Madinah, maka Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi SAW berkata, apa ini? Kata Nabi SAW, kata orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, hadha yawmun azim. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang besar. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Nabi Musa alaihi salam pun berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya lebih berhak dari Musa dari kamu. Maka Nabi SAW berpuasa dan menyuruh kita untuk berpuasa. Maka sebab Nabi SAW berpuasa di hari Asyura, karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun. Maka kata Nabi SAW, maka kita yang lebih berhak ya mengagungkan hari ini ketimbang orang Yahudi. Karena sejatinya syariat para nabi-nabi itu sama, agama nabi-nabi itu sama. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada tauhid, meninggalkan kepada kesyirikan. Dan para ulama mengatakan, adapun ganjaran yang didapatkan adalah dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Ulama mengatakan dosa apa yang diampuni? Ahlul ilm mengatakan dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Maka seseorang ketika dia berpuasa pada hari Asyura, maka Allah akan ampuni dosa kecil tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau dosa kecil seseorang itu habis, maka bisa jadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa besarnya. Maka ini diantara keutamaan ketika seseorang berpuasa pada hari Asyura, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi pencerahan dan juga bisa Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan 2 puasa tersebut. Ustaz, barakallahu fikum. Baik Ustaz, mohon izin kita mulai pertanyaan pertama Ustaz, mohon izin. Pertanyaan pertama dari Ummu Aisyah. Ustaz, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita, ada Bapak Budi di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Budi. Halo Bapak. Halo Bapak Budi, apa bisa mendengar suara saya? Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, sayang sekali Ustaz terputus. Kita kembali beralih ke pertanyaan pertama Ustaz. Kali pertanyaan dari Ummu Aisyah di Jawa Barat. Beliau menanyakan, afwan Ustaz, izin bertanya. Kalau anak kuliah di jurusan hukum, fakultas hukum di suatu universitas negeri, itu hukumnya boleh atau tidak ya? Karena anak dengar katanya ada yang bilang tidak boleh. Tapi ada juga yang bilang boleh selama dia yakin bahwa
hukum Allah adalah yang paling baik dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Dan sekarang anaknya sendiri sudah berkuliah di fakultas hukum tersebut, Ustadz. Nah, apakah harus keluar atau bagaimana ya Ustadz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Adapun masalah hukum berkuliah di Fakultas Hukum dan semisalnya, pada asalnya ya seseorang berkuliah itu pada asalnya sifatnya boleh ya di mana saja selama terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tentu Fakultas Hukum adalah fakultas yang sangat beraneka ragam ya cabang-cabangnya ya. Maka selama dia kena dan hukum di dalam Islam itu ada hukum ta'zir, ada hukum had, ya, ada hukum qisas ya. Tentu ya di luar itu banyak permasalahan. Nah, kalau seandainya ya tidak ada kaitannya dengan hukum syariat, misalnya aturan negara dalam kepemilikan tanah, ya maka ini tentu di dalam Islam ya di dalam Islam ini tidak ada masalah kalau negara menetapkan misalnya masalah hukum bagaimana tanah itu sah dikuasai atau tanah itu berubah kepemilikan dengan seperti ini tidak ada masalah. Ini hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat seperti hukum mencuri ya, seperti hukum memotong. Nah, seseorang kalau dia bisa memilah artinya dia tahu bahwasanya yang benar itu seperti ini dalam Islam, yang tidak benar itu seperti ini, maka tidak ada masalah sebetulnya. Dia berkuliah di sana, dan apalagi ketika dia berprofesi sebagai penegak hukum dan semisalnya, atau dia berprofesi sebagai seseorang yang bekerja di bidang hukum untuk memudahkan kaum muslimin, untuk memudahkan kemaslahatan kaum muslimin, maka ini tentu baik. Yang penting dia tidak bersinggungan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kalau dia tidak bersinggungan langsung pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka insya Allah tidak ada masalah dari sisi ini. Yang perlu dia hindari adalah ketika dia bekerja atau ketika dia bertentangan dengan hal-hal yang langsung bersinggungan dengan syariat. Ini berbeda ya dari sisi syariat. Karena tentu cabang hukum itu sangat banyak. Ada hal yang sangat erat kaitannya dengan syariat, ada hal yang sifatnya administrasi dan semisalnya. Kalau berkaitan dengan administrasi pertanahan, kemudian agraria dan semisalnya, atau cara mengatur seperti di notaris dan semisalnya, maka ini sebetulnya selama dia tidak membuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita, Ummu Aisyah di Jawa Barat. Kita beralih saat ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Ummu Surya di Riau. Beliau menanyakan, apa hukumnya menonton film atau sinetron Ustadz? Begitu pertanyaannya, barakallahu fikum. Apa hukumnya menonton film atau menonton sinetron? Nah. Jawabannya tidak boleh ya. Jawabannya tidak boleh, karena di film tersebut atau di sinetron tersebut ada hal-hal yang mungkin pertama seseorang melihat wanita ya, wanitanya mungkin ya tidak bercadar ataupun bercadar, kemudian dia melihat lekukan tubuhnya dan semisalnya. Maka ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, di dalam sinetron dan drama itu ada seseorang menghabiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat ya, pada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan waktu manusia itu ya sangat penting. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebagusan Islam seorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka penonton sinetron itu menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, pada sinetron dan drama itu terdapat kedustaan, dan Islam melarang kita untuk berdusta ya. Maka di situ ada kedustaan ya, penipuan dan semisalnya. Dan banyak juga sinetron tersebut tidak mendidik sejatinya ya, tidak mendidik seseorang. Tapi kalau misalnya filmnya disebutkan film dokumenter bersejarah, misalnya penaklukan ini ya, penaklukan Indonesia, misalnya Indonesia film dokumenter ya, maka tidak ada masalah. Misalnya Indonesia perang dengan Jepang ya, film dokumenter yang asli ya, jadi video-video zaman dahulu yang terjadi, makanya sebetulnya kalau di situ ada manfaat, tidak ada masalah. Film semacam ini yang dimasukkan dokumenter yang berkaitan dengan negara, yang memberikan manfaat bagaimana negara ini didirikan oleh
para pendahulu-pendahulu kita, ya, pejuang-pejuang kita, ya. Maka ini sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau ini dimasukkan film secara umum yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini, ya mungkin tidak boleh, ya, drama dan semisalnya. Ya, tiga hal tadi. Pertama, di situ kita bermaksiat, melihat wanita juga melihat laki-laki. Yang kedua, di film tersebut penuh kedustaan, berdusta, ya, dan tidak benar. Dan yang ketiga adalah menghabiskan waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi penjelasan tadi bagi penanya kita Ummu Surya dari Riau. Kembali kita beralih saat ada penelpon kita di pagi hari ini. Ada Abu Rumaiso di Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Abu Rumaiso di Makassar. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak, apa bisa mendengar suara saya? Abu Rumaiso di Makassar. Silakan Bapak. Halo, Fatwa TV. Baik Ustaz, mohon maaf sepertinya kembali terputus. Kita kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Khairin di Kalimantan Selatan. Beliau bertanya, apa hukumnya berpindah domisili tempat tinggal hanya untuk daftar haji agar lebih cepat, tetapi tetap tinggalnya itu di daerah asal, hanya datanya saja yang menjelaskan sudah pindah domisili tempat tinggal agar masa tunggu hajinya jadi lebih cepat. Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya, kalau seandainya dia melakukannya secara legal, tidak menipu, tidak membohongi, ya, tidak membohongi, kemudian sesuai dengan legal, sesuai dengan aturan, ya sebetulnya tidak ada masalah kalau sesuai dengan aturan. Tapi kalau di situ ada unsur kebohongan, seharusnya tidak boleh, ya. Tapi karena dia mengatakan tempat tinggal di sini padahal dia tidak bertempat tinggal di sini, ya, cuma sekedar, ya, naruh nama saja, sebetulnya tidak boleh kayak seperti itu secara aturan, makanya tidak boleh. Ya, ini menzalimi hak orang lain. Ya, menzalimi hak orang lain. Maka tidak boleh kita menzalimi hak orang lain di dalam masalah misalnya antrian, tungguan haji, ya. Maka tidak boleh dalam masalah ini. Adapun kalau seandainya dia lakukan secara legal, artinya di aturan juga tidak ada masalah Ustadz. Kita yang penting kita ada KTP di tempat itu dan kita emang betul-betul KTP di sana, ya, walaupun kita tidak tinggal di sana, usahanya di lain. Tapi secara aturan boleh seperti itu. Nah, kalau secara yang penting di sini adalah aturannya seperti apa. Ya, atau karena kadang ada orang secara aturan legal, tapi ketika dia memperoleh porsi itu dengan cara yang tidak tepat. Maka intinya selama itu dilakukan secara sesuai dengan prosedur yang benar, dengan aturan negara, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan negara, ya, di situ ada unsur kebohongan. Padahal sebetulnya kalau petugas itu tahu Anda tidak bertempat di sana, tidak akan dikasih, tapi karena mereka tidak tahu, mereka ngasih Anda, nah ini tidak boleh. Kalau semacam itu aturannya. Jadi lihat gimana aturannya, prosedur negara dalam masalah ini, dan kalau seandainya itu sesuai, maka tidak ada masalah. Kalau tidak sesuai, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi tadi bagi penanya kita Bapak Khairin di Kalimantan Selatan. Kita kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada Bapak Hendrioko di Bengkulu. Beliau menanyakan, mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz tentang masalah talak dan rujuk dalam pernikahan. Kapan seseorang sudah dikatakan talak 3? Ketika ada seorang suami misalnya ketika ribut sama istrinya berkali-kali mengatakan kita cerai aja. Kemudian seiring berjalannya waktu baikan lagi. Kemudian ketika ada permasalahan lagi suaminya kembali mengatakan kita cerai saja dan seterusnya. Nah, apakah perkataan seperti ini itu sudah jatuh talak Ustadz? Begitu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama harus dibedakan, ya, tentang masalah seseorang mengucapkan talak dengan istilah seseorang mengancam. Jadi kalau ada suami ribut, kemudian dia bilang kepada istrinya, kita cerai aja misalnya, atau kita lebih baik bercerai saja. Dia sekedar mengancam, maksud di perkataan tersebut ikhbar, sekedar mengancam, mengasih tahu bahwasanya lebih baik kita bercerai, tapi dia belum menceraikan, itu bukan cerai, bukan talak. Jadi talak itu adalah seorang betul-betul mentalak, mengucapkan kamu saya cerai, ya, atau Anda saya cerai.
Tapi kalau sekedar dia mengancam kamu akan saya ceraikan atau lebih baik kita bercerai saja. Tapi dia maksudnya adalah ingin mengancam, bukan ingin mengucapkan kata cerai, tapi ingin mengancam dengan ancaman perceraian. Maka itu tidak jatuh cerai, tidak jatuh talak ya. Jadi talak itu bedakan antara mengucapkan talak antara mengancam. Dan kalau tadi sirahnya bentuk perkataannya zahirnya tadi itu adalah mengancam, bukan menceraikan. Maka wallahu alam itu tidak jatuh talak ya. Wallahu alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Bapak Hendrioko di Bengkulu. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan dari Abu Rumaiso di Makassar. Beliau menanyakan, apakah termasuk ta'awun dalam keburukan ketika Ana bekerja di sebuah tempat catering bagian pengantaran? Akan tetapi salah satu tempat yang Ana antarkan adalah sebuah diskotik. Tapi pengantarannya hanya di pagi dan siang saja Ustadz untuk makan karyawannya. Begitu Ustadz pertanyaannya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka tidak boleh ya, itu masuk dalam tolong menolong dalam kejelekan. Karena Anda mengantarnya ke tempat itu. Tapi kalau seandainya Anda tidak mengantar di tempat itu, walaupun perusahaan Anda bekerja dengan diskotik, tapi bukan Anda yang ngantarnya, Anda ngantar di tempat lain, tidak ada hubungan dengan diskotik, maka tidak ada masalah. Gaji yang Anda terima halal. Tapi di sini Anda langsung bersinggungan langsung di tempat yang haram. Maka di sini Anda berdosa. Tidak boleh. Itu solusinya gimana? Minta sama bos Anda, jangan ditaruh mengantarkan di tempat itu. Minta di tempat yang lain, tempat yang halal semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Bapak Abu Rumaiso di Makassar. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Ja'far Sodik di Lampung. Beliau menanyakan, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya bekerja sebagai pembuat animasi khususnya pada animasi film dan game? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bekerja membuat film animasi ini tergantung filmnya. Kalau film animasi itu adalah diperuntukkan untuk anak kecil, nah dan pada asalnya anak-anak lihat animasi semacam itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya animasi tersebut tidak ada wujudnya ya dalam dunia nyata, tidak ada wujudnya dalam dunia nyata, maka sebetulnya tidak ada masalah dia melukis menggambar demikian karena tidak ada wujudnya di dalam dunia nyata. Misalnya dia animasi naga misalnya ya ataupun yang lain yang tidak ada wujudnya di dalam dunia nyata ini, maka tidak masalah ya. Intinya animasi itu ada yang boleh ada yang tidak ya. Ya, tapi kalau seandainya untuk diperuntukkan anak kecil dalam rangka mungkin mendidik ya, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau untuk orang dewasa maka harus animasinya tidak ada, kemudian ada faedah yang didapatkan ya, menggambarkan sebuah apa cerita atau semacam apa misalnya cerita Khalid bin Walid misalnya digambarkan ya, maka sebetulnya tidak ada masalah dalam bentuk animasi yang di situ pertama tidak bertentangan dengan syariat, seperti simbol-simbol kehidupannya dihilangkan, matanya tidak ada ya, wajahnya tidak ada atau wajahnya terpisah dari badannya ataupun semisalnya. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Maka intinya prosedurnya gimana? Pertama adalah dibentuk untuk siapa? Kalau anak kecil maka harus animasi yang mendidik. Kalau orang dewasa ya harus dia tidak bertentangan dengan syariat, seperti apa tidak ada wujudnya dalam dunia nyata atau tidak ada tanda-tanda kehidupannya, misalnya wajahnya ini ya dihilangkan ya, tidak ada tanda kehidupan atau lehernya terpisah. Kemudian di situ tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan agama, seperti seorang membuat animasi tentang menggambarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ceritakan sebuah hadis Nabi sallam, kemudian faedahnya misalnya, maka ini tidak ini animasi yang syar'i, ini animasi yang dibikin secara sesuai dengan syariat, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau di luar itu maka itu tidak boleh. Adapun game maka lebih baik jangan ya, karena asalnya main game itu wallahu alam ya. Ya, main game itu ya sebagian ahli ulama mengatakan makruh ya. Makruh walaupun asalnya permainan itu boleh. Tapi game itu banyak melalaikan ya, banyak melalaikan sehingga banyak ahli ulama mengatakan dia makruh ya. Terlebih lagi kalau gamenya itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan, maka jatuhnya haram.
maka hendaknya kalau game dan semisalnya maka hendaknya dihindari kecuali gamenya mendidik ya, misalnya anak tuh tebak-tebakan kata-kata kalimat untuk menunjang pembelajarannya maka tidak ada masalah. Tapi kalau game semata hiburan, menghabiskan waktu tanpa ada faedahnya, ini makruh kata para ulama rahimallahu taala. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Bapak Ja'far Sodik dari Lampung. Kembali kita beralih Ustaz, ada pertanyaan masuk dari hamba Allah di Tangerang. Beliau menanyakan, apakah benar Ustaz ada hadis yang mengatakan bahwa ibu sepersusuan itu diberikan infak dari keluarga anak persusuannya? Katanya bisa jadi untuk beli sembako untuk jadi nutrisi bagi ibu sepersusuan tersebut. Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Bisa ulang kembali pertanyaannya? Baik Ustaz, apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa ibu persusuan itu diberikan infak dari keluarga si anak persusuannya? Karena katanya bisa jadi untuk membeli sembako sebagai nutrisi bagi ibu persusuannya tersebut, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, kalau seandainya dia tidak mengambil upah dari menyusui itu, dia tidak mengambil upah, maka tentu timbal baliknya adalah seseorang ya mengasih bantuan ya. Kalau dia tidak mengambil upah ya, dan dia adalah misalnya adalah keluarga yang miskin ya, kemudian makanya di sini ada di antara bab ihsan, seseorang tuh mengasih ya bantuan kepada yang menyusui. Tapi kalau seandainya dia mengambil upah, tidak ada kewajiban dari pihak keluarga itu memberikan nafkah kepada ibu susuan. Tidak ada kewajiban. Kalau seandainya dia mengambil upah dari biaya menyusui tersebut. Tapi kalau seandainya dia tidak mengambil upah, kemudian dia keluarga miskin, maka kewajiban dari pihak yang menyusukan tersebut memberikan nafkah. Kenapa? Karena ini bagian juga nafkah kepada anaknya. Karena kalau susu ibu tersebut tidak kalau susu ibu tersebut ya tidak dikasih nutrisi yang cukup ya, maka akan memudaratkan sang anak ini. Sedangkan kita berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Maka dari sisi ini wajibnya. Kalau seandainya yang persusuan tersebut dia pertama tidak mengambil upah dari susuannya, yang kedua dia orang miskin serba kekurangan ya, kalau tidak dibantu akan berdampak nggak baik terhadap anak kita. Maka di sini Anda wajib memberikan bantuan. Kenapa? Ini dalam rangka memberikan nafkah kepada anak Anda, bukan kepada ibu susuan ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi tadi bagi penanya kita hamba Allah di Tangerang. Kembali beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Budi di Tangerang. Beliau bertanya, masjid di tempat saya Ustaz itu imamnya berganti-ganti. Begitu juga dalam hal ucapan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ada yang baca aminnya setelah selesai baca Al-Fatihah. Ada yang tidak mengucapkan amin, dan ada juga yang mengucapkan amin itu setelah makmumnya membaca amin. Yang saya tanyakan, bagaimana dalil atau cara yang benar dalam mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana cara yang benar kita mengucapkan amin baik sebagai imam ataupun makmum? Disebutkan di dalam sebuah hadis, idza qala amin fa aminu. Jika imam itu mengucapkan amin, maka aminkanlah. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini para ulama rahimallahu taala menjelaskan aminnya imam dengan aminnya makmum itu bersesuaian, bersamaan. Jadi imam dan makmum itu bersamaan mengucap aminnya. Kapan amin ini diucapkan? Ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Ketika selesai membaca Al-Fatihah, waladdallin. Amin. Nah, ketika dia mengucapkan amin, itu berbarengan, bersamaan. Kalau dia bersamaan, maka itu yang disunnahkan. Ya, bukan makmum lebih dahulu atau imam lebih dahulu, tapi imam dan makmum itu berbarengan mengucapkan aminnya. Itu yang dianjurkan dan itu yang disunnahkan. Wallahu a'lam. Bu Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi pencerahan tadi bagi penanya kita Bapak Budi di Tangerang. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini ada Ibu Yanti di Sumbar. Beliau menanyakan,
Mau bertanya Ustadz tentang bahwasannya Allah itu merahmati orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud definisi rahmat dari hadis ini? Begitu Ustadz pertanyaannya, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, di situ disebutkan bahwasanya Allah merahmati ya orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Pertama ya, saya ingin menjelaskan bahwasanya hadis ini, hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan rahimallah mura'an shalla qabla al-asr arba'an. Semoga Allah merahmati ya orang yang salat 4 rakaat ya 4 rakaat sebelum asar. Maka kata para ulama rahimallahu taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa ya? Kenapa hadis ini lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi ya yang disebut oleh para ulama rahimallahu taala seperti Muhammad ibn Mihran, kemudian ada Muhammad ibn Mihran al-Qurashi. Jadi disebut oleh para ulama adalah seorang rawi yang salah dalam periwayatan hadis ini. Ya, atau seorang rawi yang keliru dalam periwayatan hadis ini. Oleh karena itu wallahu alam ya, hadis yang mengatakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, para ulama rahimahullahu taala ada yang melemahkannya. Kemudian yang kedua ya, maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya merahmati ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni ya orang tersebut. Ya, karena dari antara makna rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang tersebut. Kemudian yang kedua, di antara makna rahmat di sini adalah bahwasanya kalau seandainya orang tersebut meninggal ya dalam kondisi demikian, tanda orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar, rahmat Allah yang sangat agung ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmat di sini bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi adalah isyarat kalau seandainya orang tersebut meninggal dalam kondisi demikian, maka dia berhak mendapatkan rahmat Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Tapi sayangnya hadis ini lemah ya, walaupun ada sebagian para ulama menghasankan, sehingga tidak ada hadis yang sahih tentang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yang ada adalah bahwasanya kita disuruh sholat di antara 2 azan, yaitu antara azan dan iqamah. Di situ yang ada disuruh sholat 2 rakaat. Tetapi bagi orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum qamat di sholat asar tidak ada masalah, itu diperbolehkan. Tapi fadilahnya saja tidak sahih. Wallahu a'lam. Saya Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita, Ibu Yanti dari Sumber. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak David Subiantoro di Kalimantan Timur. Beliau menanyakan, izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya khitbah pada perempuan yang tidak saya kenali? Baik perempuan tersebut atau keluarganya saya sama sekali tidak kenal. Apakah langkah yang sebaiknya saya lakukan? Dan hal ini dikarenakan pada saat saya pulang kerja, saya melewati sebuah rumah dan secara tidak sengaja saya melihat perempuan yang ada di depan rumahnya dan saya berkeinginan kuat untuk melamar perempuan tersebut. Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Masya Allah ya, beliau langsung jatuh hati ya ketika melewati sebuah rumah ya. Pertama ya, tentu kita harus menundukkan pandangan ya ketika kita keluar dari rumah kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar pandangan kita ditundukkan. Kemudian yang kedua, bolehkah seorang mengkhitbah wanita tanpa dia kenal? Kalau ditanya boleh, iya. Tidak ada masalah, tidak dilarang selama dia seorang wanita muslimah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mana yang lebih afdal.
kita mengkhidbah tanpa kita mengetahui, atau kita mengkhidbah atas dasar pengetahuan. Tentu mengkhidbah atas dasar pengetahuan itu yang terbaik. Karena ketika Anda mengkhidbah seseorang tanpa Anda ketahui, Anda tidak tahu latar belakang wanita ini seperti apa, seperti apa, seperti apa. Bisa jadi dia bukan wanita yang baik-baik, bisa jadi dia adalah wanita yang mungkin banyak permasalahannya, ya, yang tidak cocok. Bisa jadi dia mungkin adalah seorang wanita yang mungkin sudah bersuami. Mungkin suaminya safar, Anda tidak tahu, dan seterusnya. Kemudian Anda datang, tertarik dengan Anda, karena dia tahu Anda orang kaya, akhirnya dia bilang saya tidak bersuami. Maka penting seseorang harus mengetahui identitas wanita tersebut. Agar apa? Agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul ke depannya. Ya, maka seseorang ketika dia tertarik dengan seorang wanita, maka perhatikan dulu, ya, selidiki dulu gimana latar belakangnya, gimana wanita ini dengan cara bertanya di tetangga yang ada, atau bertanya dengan orang yang mengenal dengan wanita tersebut. Kalau sudah dapat informasi yang tepat, baru Anda melangkah kepada khidbah. Kalau khidbah itu diterima, alhamdulillah, ditolak ya sudah. Ya, berarti dia menolak Anda. Semacam itu. Ada kalau ditanya, boleh nggak mengkhidbah orang tanpa kita ketahui? Ya boleh saja. Ya, tetapi apakah itu dianjurkan dalam Islam? Tidak dianjurkan di dalam Islam. Orang dituntut untuk mengetahui, ya, mengetahui latar belakang pasangannya, agar dia bisa nanti ke depannya membina rumah tangga. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan tadi Ustadz, ya, bagi penanya kita Bapak David di Kalimantan Timur. Kembali beralih Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Dindin di Jawa Barat. Beliau menanyakan, Afwan, ana izin bertanya Ustadz tentang dalil doa dalam iktidal membaca hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Yang doa ini adalah terjadi ketika sahabat itu bersin ketika sholat. Namun ana lihat banyak yang mengamalkannya karena memiliki dalil. Yang ana tanyakan adalah, benarkah doa itu terjadi ketika ada sahabat dan bersin? Dan apa hukum mengucapkan doa itu Ustaz? Begitu pertanyaannya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, ya. Pertama, ya, Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ada dua hadis dalam masalah ini. Hadis yang pertama, hadisnya sifatnya umum, tidak menyebutkan sebab kenapa sahabat mengucapkan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Di dalam Sunan Abi Daud dijelaskan sebabnya adalah sahabat itu bersin. Hadis Rifa'ah. Semuanya datang dari hadis Rifa'ah. Para ulama rahimahullah ta'ala khilaf dalam masalah ini, apakah ini satu kejadian atau dua kejadian. Karena disebutkan dalam Sahihain, tidak disebutkan di situ bersin. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan bersin. Hadisnya sama, ceritanya hampir sama. Maka ulama khilaf, apakah ini dua kejadian yang berbeda atau satu kejadian yang sama? Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah kejadian yang sama, kata Ibnu Hajar. Bukan dua cerita, tapi kejadian yang sama. Nah, ketika dia kejadian yang sama, ya, kalau dia dua cerita, ini sesuatu hal yang berbeda. Hukumnya nanti pasti akan berbeda. Tapi ketika dia kejadian yang sama, maka, ya, sahabat itu ketika mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi waktu i'tidal itu, apakah itu doa ruku, apakah itu doa bersin? Ketika bersin, maka zahirnya itu adalah disebabkan karena bersin dia mengucapkan demikian, dan ditakrir oleh Nabi akibat bersin tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan dari hadis ini, ya, para ulama madhab yang empat tidak ada satupun yang memasukkan doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi di dalam adzkar di waktu i'tidal. Adzkar i'tidal itu sangat banyak. Tapi khusus hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tidak ada dalam mazhab 4 mereka memasukkan kecuali Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Cuma Imam Nawawi saja. Mazhab yang 4 tidak ada. Ya, kecuali Imam Nawawi rahimahullah taala, dan di sini beliau mungkin menyelisihi, ya, mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada satu sahabat pun yang mengamalkan ini. Kalau Anda perhatikan, tidak ada satu sahabat pun yang mengamalkan ini. Makanya zahirnya para sahabat dan para ulama mazhab memahami bahwasanya ini tidak diucapkan di waktu i'tidal. Tapi sekali lagi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ada yang memasukkan ini doa dari i'tidal, ada yang memasukkan bukan bagian dari doa i'tidal. Tapi saya pribadi wallahu alam, saya lebih condong berpendapat yang mengatakan ini tidak masuk dalam doa i'tidal. Salah satu yang tidak masuk dalam doa i'tidal. Doa i'tidal itu banyak aneka ragamnya. Tapi ini sebagian para ulama tidak memasukkan, dan saya condong pada pendapat itu. Ya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami itu oleh penanya kita Bapak Dindin dari Jawa Barat. Kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kayak ini pertanyaan datang dari Bapak Rizal di Singkawang. Beliau menanyakan, Ahsanallahu ilaikum Ustaz, apakah ada sunnahnya ketika mau memulai sholat jenazah? Ada salah satu orang, yaitu biasanya DKM masjid, itu memberikan kata sambutan. Dan sudah menjadi kebiasaan DKM tersebut, yaitu meminta kepada jamaah yang hadir pada sholat jenazah untuk menyatakan bahwa jenazah tersebut adalah orang yang baik. Kemudian oleh jamaahnya dijawab, baik, dia orang baik. Nah, pertanyaannya mohon penjelasannya Ustadz, apakah ada sunnahnya? Begitu Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sebetulnya ya tidak boleh kita memaksa orang untuk mengucapkan baik ya. Maksud dalam hadis itu kalau ada orang bersaksi baik ya, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan dibuat-buat, tapi itu betul-betul dari hati seseorang dia mengucapkan dia adalah orang baik. Adapun dipaksa, katakan dia baik-baik, maka itu tidak dianjurkan di dalam Islam ya. Kenapa? Karena ada unsur keterpaksaan. Tapi maksudnya di dalam hadis adalah seseorang itu orang ketika ada jenazah kemudian ada orang mengomentari Masya Allah fulan baik, rajin salat dan seterusnya. Itu betul-betul tidak dibuat. Emang betul-betul dari hati nurani mereka ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi, maka jenazah itu tanda jenazah yang baik, orang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau dibikin-bikin semacam itu, maka itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita Ustaz. Boleh kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Bapak Fahrul di Kepulauan Riau. Beliau menanyakan, Ustadz, saya pernah dengar ada seseorang mengatakan, jika seseorang mengambil wudhu dalam keadaan ragu, apakah wudhu yang sebelumnya tadi sudah batal atau belum? Lalu setelah ia berwudhu, ia teringat bahwa wudhu yang sebelumnya itu memang sudah batal. Maka wudhunya menjadi tidak sah karena wudhunya itu dibangun atas keraguan. Nah, apakah ini dibenarkan Ustadz? Dan apakah hal ini berlaku juga untuk syahadat? Misalnya jika seorang muslim itu ragu telah melakukan dosa yang menyebabkan kekufuran, maka ia syahadat ulang karena takut kufur. Lalu setelah beberapa saat kemudian ia mengetahui ternyata benar bahwa dosa yang dia lakukan itu memang dosa kekufuran. Apakah berarti syahadatnya itu perlu diulang? Begitu Ustaz pertanyaannya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, tidak perlu diulang wudhunya. Kalau dia wudhu ragu-ragu tadi batal atau tidak, karena itu tidak mempengaruhi kesahan wudhunya. Maka tidak perlu dia ulang, tidak perlu dia teruskan wudhunya. Ya, walaupun di tengah wudhu baru ingat dia ternyata wudhunya batal. Teruskan wudhu tersebut, tidak perlu dia ulang dari awal. Kemudian yang kedua, seperti pula syahadat. Orang ragu-ragu tadi saya kufur atau tidak. Enggak, itu jangan diikuti ya. Itu adalah bisikan syaitan, itu adalah was-was ya. Maka tidak perlu dia mengulangi syahadatnya karena itu adalah bisikan syaitan. Cukup Anda mengatakan, Anda meminta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan yang membisikkan di hati Anda was-was kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat was-was. Ya, sifat was-was. Maka cukup Anda minta tolong sama Allah, minta ta'awud, jangan dijawab, jangan diladeni, ya, jangan diulangi syahadat Anda. Ya, jangan diulangi syahadat Anda, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustaz. Kembali kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan dari Oki di DKI Jakarta. Beliau menanyakan, di masjid tempat saya tinggal, saat azan subuh itu selalu tidak melafalkan as-salatu khairum minan naum. Apakah ada hukumnya Ustadz? Karena kebetulan memang masjid tersebut itu berpendapat dan bermazhab dengan mazhab Hambali yang sholat subuhnya itu tidak pakai kunut. Dan saya rasa muazinnya pun tidak lupa karena ini dilakukan setiap hari. Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tidak ada masalah kalau dia tidak menyebutkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Ya, karena ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Azannya tetap sah, tidak mengapa, tapi khilafnya adalah dia meninggalkan sesuatu yang afdal, itu saja. Maka kalau ada di masjid
ada di adzan subuh dia tidak mengucapkan as-salatu khairun minan naum, adzannya sah Ustaz, sah adzannya, maka tidak mengapa. Ya, apalagi sebagian ulama pendapat as-salatu khairun minan naum di adzan pertama bukan di adzan kedua ya semacam itu. Jadi tidak mengapa, dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh pendengar kita Oki dari DKI Jakarta. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz di pagi hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas waktu dan juga ilmu yang telah antum berikan kepada kami di pagi hari ini Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, dan pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, itu tadi usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama guru kita, Ustadz Dr. Haikal Basyaril Ema Fizahullahu Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa manfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan juga pendengar sekalian yang telah aktif menyampaikan pertanyaan baik melalui redaksi kami atau juga menyampaikan secara langsung melalui telepon kami. Dan kami ingatkan untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV dari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang telah tersedia. Dan terakhir, kami mewakili kru yang bertugas pada live interaktif di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum, sampai jumpa kembali pada program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.